Bab 2759. Bukan apa-apa. Raniagu. Kuila memandang Raniagu, tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Raniagu tiba-tiba bertanya, "Dekan, bagaimana kabarmu sekarang?" Kuila berhenti, dia menoleh ke arah Raniagu, dan tersenyum, "Baik sekali." Raniagu mengangguk sambil berpikir. Kuila tersenyum dan berkata, "Semangat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Raniagu memandang ke langit di kejauhan, matanya penuh rasa iri. Dia iri karena Kuila bisa selalu berada di sisi Mileye. Setelah sekian lama, rasa iri di mata Raniagu berubah menjadi tekad. Hanya jika kamu cukup kuat, kamu dapat mengejar pria yang kamu inginkan. Setelah beberapa saat, Raniagu berbalik dan pergi. Dunia gunung. Setelah Tuan Yuan kembali ke dunia gunung, dia segera datang ke istana Chang untuk menemui Romi, Raja Dunia Gunung. Hanya ada dua orang, Tuan Yuan dan Romi di istana. Setelah sekian lama, Romi meletakkan laporan rahasia di tangannya dan kemudian menatap Tuan Yuan, ingin hidup. Tuan Yuan mengangguk dengan tajam. Dia tahu dia dalam masalah besar. Mileye mungkin bukan anak haram, melainkan seorang tuan muda yang dibesarkan di penangkaran. Bunuh tuan muda yang telah dibebaskan dari penangkaran. Dia juga tuan muda klan Yang. Tuan Yuan tidak berani berpikir mendalam. Romi tampak tenang, ambil inisiatif untuk pergi ke Departemen Peradilan Pidana. Mendengar ini, mata Tuan Yuan tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan suara gemetar, "Raja Alam." Romi menggelengkan kepalanya, "Jika kamu melarikan diri, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ambil inisiatif untuk pergi ke Departemen Peradilan Pidana untuk menerima hukumanmu." Tuan Yuan tersenyum pahit, "Raja Alam, jika aku pergi ke Departemen Peradilan Pidana, apakah aku masih punya cara untuk bertahan hidup?" Romi berkata dengan tenang, "Jika kamu pergi ke markas, kamu pasti tidak punya cara untuk bertahan hidup." Tuan Yuan sedikit mengernyit, "Pergi ke cabang." Romi mengangguk, ribuan mil jauhnya adalah cabang Departemen Peradilan Pidana. "Aku sudah menyapa ketua. Segera setelah kamu pergi, dia akan memberimu hukuman dan menyelamatkanmu dari kematian. Begitu Departemen Peradilan Pidana memberimu hukuman, bahkan tuan muda tidak berhak mencampuri hukuman. Jika dia ikut campur, itu sama saja dengan mempertanyakan Departemen Peradilan Pidana, dan kemudian itu akan menjadi konfliknya dengan Departemen Peradilan Pidana." Mendengar ini, Tuan Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Departemen Peradilan Pidana. Ini adalah lembaga independen klan yang hanya dipatuhi oleh dua orang. Yang satu adalah Master Pedang, pria berbaju biru, dan yang lainnya adalah Ibu Ratu Keitsu. Kecuali dua orang ini, Departemen Peradilan Pidana tidak dapat mendengarkan perintah siapapun. Tuan Yuan memahami dunia, jika Mileye bersikeras membunuhnya, itu sama saja dengan mengincar Departemen Peradilan Pidana, dan mengincar Departemen Peradilan Pidana sama saja dengan ada konflik dengan Ibu Ratu Keitsu. Memikirkan hal ini, Tuan Yuan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Romi berkata dengan lembut, "Ketika konflik tidak dapat diselesaikan, maka kami akan mengalihkan konflik tersebut dan membiarkan konflik meningkat." Tuan Yuan membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Aku mengagumimu." Romi berkata dengan tenang, "Dia akan segera tiba di dunia ini, ayo pergi." Tuan Yuan membungkuk lagi dan kemudian mundur dengan tenang. Romi mengambil folder rahasia di depannya. Setelah melihatnya lama, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, Romi tiba-tiba meletakkan lipatan rahasianya, lalu berkata, "Selamat datang Tuan Muda." Suaranya menyebar seperti guntur. Di langit jauh,
sekelompok orang muncul di kawasan Gunung Changshan. Itu Mileye dan yang lainnya. Segera setelah pemimpin Mileye muncul, kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke arahnya. Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang Tao hendak menebas. Dalam sekejap, semua kesadaran ilahi di sekitarnya terputus. Pada saat ini, Romi muncul di depan Mileye dan dia memberi sedikit hormat. Romi, Raja Kerajaan Gunung Changshan, menyapa Tuan Muda. Mileye memandang Romi, di mana Tuan Yuan? Romi tersenyum tipis. Tuan Muda, orang ini melakukan kesalahan dan telah menyerah kepada Departemen Peradilan Pidana. Mileye memandang Romi dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk membawanya keluar menemuiku dengan batas sebatang dupa." Romi berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda, dia sudah berada di Departemen Peradilan Pidana. Aku tidak punya hak untuk mengganggu Departemen Peradilan Pidana." Mileye merentangkan telapak tangannya dan saat berikutnya, pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat dan dalam sekejap, Mileye langsung kabur dan muncul di alam semesta. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba mata Romi menyusut dan berkata, "Formasi pengorbanan." Boom! Dalam sekejap, di seluruh kota, hampir sejuta berkas cahaya melonjak ke langit dan akhirnya menyatu di tubuh Romi seperti sungai. Di saat yang sama, Romi mengepalkan tangan kanannya erat-erat, berkumpul dari lengan kanannya. Romi berteriak dengan marah dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh dunia Gunung Changshan tiba-tiba bergetar dan kemudian retak. Seluruh alam semesta retak. Pada saat ini, 4 bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di sekitar Romi dan kemudian, 4 lampu pedang Tao bersilangan di sekitar Romi. Cici. Dalam sekejap, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Saat ini, Mileye kembali ke tempat semula dan meletakkan pedangnya. Klik. Tiba-tiba terdengar suara retakan di lapangan dan di mata semua orang, tubuh fisik Romi langsung hancur. Tetapi jiwanya masih ada. Di atas jiwanya, ada lonceng emas yang melayang dan lonceng emas inilah ditambah formasi besar tadi yang melindungi jiwanya. Melihat adegan ini, semua orang di tempat tersebut terkejut. Romi ini adalah tuan yang menakutkan di atas dewa langit dan ini adalah raja alam. Begitu saja, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping dengan pedang Tuan Muda. Dan ini masih dalam situasi di mana Romi mengaktifkan formasi besar. Terlalu menakutkan. Romi memandang Mileye di kejauhan dan hendak berbicara ketika pedang Mileye tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba mata Romi menyusut. Ia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, lalu meninju tinjuan penghancur gunung. Kekuatan jiwa dalam jumlah yang mengerikan tersapu. Meski telah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatan Romi ini tetap saja menakutkan. Namun, ketika pukulannya mengenai pedang biru gaib milik Mileye, matanya tiba-tiba menyusut dan dia ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Secara bersamaan, pedang biru gaib milik Mileye menancap tepat di alis Romi. Boom! Di mata semua orang, pedang biru gaib langsung memakukan jiwa Romi di tempatnya. Terjadi keheningan. Hilang. Pada saat ini, sekelompok master muncul di sekitar Romi dan mereka memandang Mileye dengan waspada. Romi memandang Mileye di kejauhan, matanya penuh rasa tidak percaya. Teknik pedang macam apa yang kamu lakukan? Mileye memandang Romi, untuk membunuhku, apakah itu ide Tuan Yuan atau idemu? Romi menatap Mileye, diam. Mileye tertawa kecil. Aku benar-benar bodoh, jelas adalah bawahanmu. Bagaimana mungkin dia berani tanpa instruksimu? Saat suara itu jatuh,
dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Pedang biru gaib gemetar hebat. Boom! Di bawah tatapan semua orang, jiwa Romi langsung diserap oleh pedang biru gaib. Jiwa spiritual akan musnah. Melihat adegan ini, Baingsu di belakang Mileye langsung berkeringat dingin. Astaga! Tuan muda ini terlalu ngeri. Dirinya sebenarnya ingin berani membunuhnya saat itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari alam Yuncang tiba-tiba berkata dengan marah, "Tuan muda, bahkan jika Raja Alam melakukan kesalahan, kamu tidak berhak membunuhnya. Dia harus diserahkan ke Departemen Peradilan Pidana, kamu." Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua itu. "Tidak akan." Orang tua itu tertegun, "Kamu?" Mileye melirik para master di lapangan dan kemudian berkata, "Kalau dipikir-pikir, kalian punya andil dalam membunuhku." Saat dia berbicara, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu langsung berubah drastis dan dia buru-buru berkata, "Tuan muda, aku tidak ambil bagian. Semuanya diputuskan oleh Raja Alam ini." Mileye tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Pada saat ini, Benzang di samping buru-buru berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak berlutut?" Berlutut. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat berlutut dan semua master di belakangnya juga berlutut satu demi satu. Semua orang menyerah. Mileye menatap semua orang, lalu menoleh ke arah Benzang, "Mulai sekarang, kamu adalah raja dunia ini dan ambil alih dunia ini." Mendengar ini, Benzang terkejut beberapa saat, lalu dengan cepat berkata, "Patuh." Mileye tiba-tiba bertanya lagi, "Bagaimana caraku sampai ke Departemen Peradilan Pidana?" Orang tua di depan Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pergi ke utara sejauh ribuan mil." Mileye mengangguk, "Pergi ke Departemen Peradilan Pidana." Orang tua itu buru-buru berkata, "Tuan muda, aku mendapat pesan dari bawahanku. Aku ingin tahu apakah Tuan muda bersedia mendengarkan." Mileye tersenyum dan berkata, "Katakan." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, Departemen Peradilan Pidana ini adalah organisasi khusus, independen dari semua departemen besar dan mereka hanya mematuhi perintah Ibu Ratu Su dan Master Pedang, bahkan Nona pertama tidak berhak mengganggu Departemen Peradilan Pidana. Oleh karena itu, jika Tuan muda pergi ke Departemen Peradilan Pidana, mungkin akan berkonflik dengan mereka. Begitu konflik terjadi." Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan pembicaraan. Mileye tersenyum tipis, "Apakah kamu takut aku akan berkonflik dengan Bibi Su?" Orang tua itu mengangguk. "Ibu Ratu Su. Dalam klan yang ini adalah eksistensi yang bak dewa, bisa dikatakan di antara status klan yang, status Ibu Ratu Su jauh melebihi Master Pedang berbaju biru. Apalagi seluruh klan yang bisa dikatakan didirikan oleh Ibu Ratu Su, sehingga banyak orang yang memilih mendukung Melayang. Jika Mileye berkonflik dengan Departemen Peradilan Pidana, itu sama saja dengan konflik dengan Ibu Ratu Su." Mileye tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Aku pasti sangat menghormati Bibi Su. Aku juga yakin dia tidak menginstruksikan orang-orang di bawah untuk mengincarku, tapi..." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak punya niat untuk menargetkan siapapun. Aku hanya tahu bahwa jika ada yang ingin aku mati, aku pasti ingin dia mati. Tidak ada yang bisa melindunginya." Orang tua itu tersenyum pahit. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Melihat pemandangan ini, Benzang segera mengikutinya. Dia tidak peduli dengan siapa Mileye akan berurusan. Dia hanya tahu bahwa dia harus mengikuti Mileye dengan cermat. Melihat Benzang mengikutinya, Baingsu ragu-ragu sejenak,
lalu mengertakkan gigi dan segera mengikutinya. Lagi pula tidak ada jalan keluar. Sekarang hanya dengan mengikuti Mileye kita dapat memiliki masa depan. Berdiri diam, lelaki tua itu ragu-ragu. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Tuan Gu, apakah kita ingin mengikuti?" Setelah hening beberapa saat, Tuan Gu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita. Jika kita kehilangan kesempatan ini..." Tuan Gu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda ini terlalu kuat. Dia tidak tahu bagaimana harus bersabar. Jika dia menghadapi Ibu Ratu Su seperti ini, dia tidak akan mendapatkan apapun hasil yang bagus." Saat dia berbicara, dia melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, "Tuan muda ini telah mengabaikan satu hal. Dia adalah tuan muda dari klan Yang dan klan yang milik Ibu Ratu Su, jadi bisa dikatakan, selama Ibu Ratu Su mengucapkan sepatah kata pun, identitasnya sebagai tuan muda akan hilang seketika. Dan tanpa identitas ini, siapakah dia?" Setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa." Bersambung.